Saya beri pertanyaan dulu kepada saudara sebelum kita belajar nanti akan mengenal firman ini. Saya akan sebutkan dua kata. Nanti ada Indonesia juga. Kalau saudara mendengar dua kata kualitas dan kuantitas. Kualitas artinya isinya, bentuknya, nilainya. Ya, kuantitas itu jumlahnya. Nah, secara jujur, kalau saudara suruh milih, ya salah satu, nggak boleh dua-dua, salah satu. Antara kualitas dengan kuantitas, saudara milih yang mana? Kenapa semua kita harus pasti milih kualitas? Ayo, padahal secara jujur dalam hidup kita manusia, maka kuantitas jumlah itu lebih dipentingkan. Ya, saya beri contoh saja. Secara jujur, kalau kita beli barang-barang, ingin yang murah atau ingin yang baik? Jujur, yang pura-pura. Ayo, ingin yang murah atau ingin yang banyak? Ya, ingin murah atau ingin yang baik? Jujur. Ibu-ibu biasanya senang milih yang murah, pokoknya banyak. Nah, saudara, Tuhan kita tidak pernah melihat kuantitas, jumlah tidak. Maka itu kita lihat waktu Tuhan Yesus ada di dunia, dia cuma milih 12 orang. Padahal pengikutnya betapa banyak. Kira-kira kalau yang makan roti mujizat, masih ingat berapa jumlahnya? Makan 5 roti 2 ikan itu? Salah. Bukan 5.000. Walaupun ada kata laki-laki, kok dihitung itu lebih dari 30.000, saudara. Kok bisa? Ayo kita hitung ya. 5.000 laki-laki saja. Nah, kita omong kalau yang sudah menikah 2.500. Nah, bersama istrinya sudah berapa? Bersama istrinya sudah berapa? 12.000. Nah, jadi kalau mereka yang menikah 2.500 dan hari itu datang bawa istrinya, berarti sudah 7.500. Terus berarti ada 2.500 keluarga, betul? Nah, kalau ada 2.500 keluarga, orang Yahudi itu anaknya banyak-banyak, nggak pernah 5. Paling dikit itu 10. Ngomong saja satu keluarga bawa 10 anak. 2.500 kali 10 sudah berapa? Cepat. Berapa? 25.000. Ditambah berapa tadi? 12.000. 7.500. Jadi berapa sudah semua? Nah, 32.500. Belum bapak ibunya laki-laki tadi, terus kakek neneknya. Betul tidak? Belum kita lihat itu semua. Jadi betul-betul lebih dari 30.000. Nah, mereka semua kalau diizinkan ikut Yesus, mereka mau tidak? Nah, saya tanya ini, kalau mereka semua diizinkan ikut Yesus, mereka mau tidak? Mau. Siapa nggak mau ikut Yesus? Nggak perlu belanja, nggak perlu kerja, kenyang terus, karena makan gratis. Tapi belum lagi yang pernah disembuhkan, begitu banyaknya. Bisa mikir nggak maksud saya ini, saudara? Kenapa dia tetap milih yang 12 itu saja? Itu pun gugur satu karena mata duitan. Siapa namanya? Udah semaka itu kalau ada orang Kristen mata duitan pasti masuk neraka. Lu serius? Kenapa mata duitan masuk neraka? Sebab Tuhan Yesus pernah bicara dalam Matius 6 ayat 24. Satu-satunya saingan Tuhan Yesus itu bukan setan, bukan roh ini, roh itu, tidak. Satu-satunya saingan Tuhan Yesus yang belum tahu buka Alkitab, saudara. Matius 6:24. Satu-satunya saingan Tuhan Yesus itu duit, saudara. Dia sendiri mengakui saingan dia cuma mamon, cuma uang. Sampai dia berkata, tidak mungkin kamu akan mengabdi pada dua tuan. Siapa dan siapa? Ya, Tuhan dan uang dan mamon. Jadi saingannya bukan setan. Jadi kalau kita tidak menyembah Tuhan, kita pasti sedang menyembah uang. Karena kan
Nah sekarang saya tanya jujur, orang yang menyembah uang itu kan artinya mata duitan. Kok nggak jawab? Iya atau tidak? Nah kalau menyembah mamon, masuk surga atau masuk neraka? Ya sudah, jadi kesimpulannya mata duitan itu pasti masuk neraka. Ingat itu baik-baik. Nah, mata duitan itu dalam bahasa sehari-hari itu orang pelit, sudah. Orang pelit itu ada 3 bentuknya. 1, kalau belanja untuk dirinya sendiri, wah yang mahal-mahal, yang mewah-mewah. Tapi kalau kasih Tuhan dan kasih orang, teruskan sendiri. Bagaimana? Yang sedikit. Nomor 2, kalau dia sedang memikirkan dirinya sendiri, wah dia memikirkan yang terbaik untuk dia. Tapi kalau dia memikirkan untuk orang lain, dia nggak punya waktu. Yang ketiga, orang pelit itu ukurannya kalau dia diajak berpikir tentang orang susah, pasti komentarnya itu kan salahnya sendiri. Pasti begitu jawabannya. Nah itu orang pelit. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Nah jadi Tuhan selalu melihat kualitas bukan kuantitas. Masih ingat dia juga pernah berkata, banyak yang diteruskan masuk lupa ini. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Kualitas yang Tuhan cari. Saudara, rajinnya kita ikut doa pagi, doa malam, doa puasa. Rajinnya kita ikut kebaktian ini, kebaktian itu. Belum tentu menunjukkan kualitas rohani kita itu seperti yang Tuhan inginkan. Aktif dalam pelayanan, wah sudahlah sampai nggak pernah pulang. Pelayanan terus dari minggu sampai ketemu minggu nggak pulang-pulang. Woi kelihatannya keren. Belum tentu kualitas rohaninya seperti yang Tuhan inginkan. Kalau begitu, kualitas rohani kita, kualitas hidup kita ditentukan dengan apa yang Tuhan mau. Ada banyak ayat di Alkitab. Saya beri contoh. Tuhan Yesus lewat Paulus pernah ngomong lewat Roma 12 ayat 2. Ada berapa macam kehendak Tuhan? Ayo. Sudah gini kok nggak lihat tangan saya ini, berapa ini? Ya jawab, bisa begini kok nggak tahu. Ada berapa macam kehendak Tuhan? 3. Buka Alkitab saudara. Roma 12 ayat 2. Apa? Yang pertama kehendak Tuhan apa? Yang baik. Kedua yang berkenan. Ketiga yang sudah tinggal baca aja susah bener sih. Saya tanya lagi. Apa kehendak Tuhan yang pertama? Yang baik. Yang kedua yang berkenan. Ketiga yang sempurna. Mengapa dia tawarkan 3 hal itu? Maksudnya supaya kita memilih sendiri kehendaknya yang mana yang kita bisa ketahui. Masih ingat kalau dia bicara soal perumpamaan penabur? Benihnya sama yang ditabur, tanahnya tanah yang sama. Nah itu karena tanah yang keempat. Tapi mengapa hasilnya ada berapa macam? Masa lupa. Ada berapa macam hasilnya? Bukan jenis tanahnya. Jenis tanahnya 4. Hasilnya dari tanah keempat ada berapa? 3. Coba dengarkan. Tanahnya sama. Betul? Tanah yang pertama tanah jalanan, tidak menghasilkan apa-apa karena belum sempat tumbuh, burung sudah makan. Tanah yang kedua berbatu-batu, baru tumbuh mati lagi karena tanahnya nggak dalam. Tanah ketiga tanah bersemaduri, bertumbuh mati juga karena nggak cocok durinya. Jadi 3 jenis tanah pertama tidak menghasilkan apa-apa. Maka Yesus pun berkata ada tanah yang keempat, tanah yang baik. Nah di sini kita belajar jenis tanahnya sama. Katakan dia atau tidak. Benih ditaburkan beda atau sama? Sama. Ini yang menjelaskan hasilnya kenapa beda. Ada berapa kali lipat? 1 30. Ya paling 1. Terus kedua, masa lupa ini bagaimana orang Kristen ini? Kelihatan modelnya saya rajin ke gereja semua ini. Masa suara lupa? Yang pertama berapa kali lipat hasilnya? 30. Kedua berapa? 60. Ketiga 100.
Nah saudara lihat, tanahnya sama, ditaburi benih yang sama, penaburnya sama. Mengapa hasilnya bisa beda? Nah itulah hidup. Saudara boleh datang ke gereja bersama-sama, mendengar firman yang sama, disampaikan oleh hamba dan diurapi dengan dahsyat. Belum tentu hasilnya bisa sama semuanya. Kenapa bisa begitu? Karena kualitas yang dicari oleh Tuhan. Ayo kita periksa diri kita. Bukan aktivitas kegerejaan kita yang Tuhan rindukan, tapi kualitas hidup kita. Saya lanjutkan dulu sebelum kita lihat ayat yang lain. Kalau bicara kualitas, itu sebetulnya bicara tentang apanya? Coba renungkan dulu. Saudara lihat beli barang, saudara beli buah, saudara beli sepatu, beli kain, beli baju, beli jam tangan, beli kamera, beli komputer. Kalau bicara kualitas, itu sebetulnya bicara tentang apanya? Mutu, kekuatan, betul. Ayo apa lagi? Mutu, apa? Ketahanannya, sama kekuatannya. Oke, ayo yang lain lagi. Mutu, kekuatan, ketahanannya. Ayo, bicara soal kualitas, bicara apanya? Harganya, ya. Nilainya. Nah, sekarang mari kita pakai di hidup Kristen kita. Kalau Tuhan mencari kualitas hidup Kristen kita, berarti soal mutunya, soal ketahanannya, kekuatannya, nilainya. Nah, dengarkan ini. Semua itu tidak dilihat waktu kita sedang di gereja. Kalau kita menilai seseorang, itu mutunya, wah ini mutu bagus, karena tiap kali ada kebaktian pasti hadir. Wah ini ketahanannya luar biasa, kebaktian 4 jam pun dia diam di situ. Kalau bicara soal ketahanan, misalnya gitu. Wah lihat soal kekuatan, luar biasa. Dia kalau doa bisa tahan berjam-jam. Belum tentu juga. Saudara, yang dinilai bukan waktu kita di gereja. 4 hal yang saudara katakan sendiri tadi, mutu, ketahanan, kekuatan, nilai, itu semua dibuktikan waktu kita di luar gereja. Setuju tidak? Nilai kekristenan kita justru akan teruji ketika kita sedang kumpul dengan orang-orang berdosa. Bagaimana nilai Kristen kita di mata mereka? Betul tidak? Bicara mutu kekristenan kita, bagaimana di tengah-tengah orang-orang jahat, di tengah-tengah pengaruh-pengaruh dunia, bagaimana mutu kita di hadapan mereka? Bukan waktu kita ada di gereja, tapi waktu kita di luar ibadah ini. Mutu, kekuatan, ketahanan, nilai kita. Kalau saya sebut begini, apa yang muncul di benak saudara kalau kita beli barang sesuatu, mobil contohnya, ya, atau barang apa-apa yang buatan Jerman dengan buatan RRC, munculnya apa di benak kita? Begitu mikir buatan Jerman, yang muncul apa? Begitu dapat barang buatan Cina, yang muncul apa? Loh, coba jawab, ini penting, muncul apa kira-kira? Iya, kualitasnya, harganya beda. Coba kita jujur pada diri kita sendiri, berapa tahun kita jadi Kristen? Bagaimana mutu hidup kita, kualitas kita, ketahanan kita, semua. Orang Kristen bisa sakit karena Tuhan nggak pernah janji kita nggak bisa sakit. Tapi Tuhan nggak suka kalau kita sakit-sakitan. Beda bukan? Nah, contoh, kalau kita punya barang buatan Jerman, nggak akan mungkin gampang rusak. Beda barang buatan Cina, pasti sering rusaknya. Nah, maaf kalau saya nyinggung ini. Kalau kita buatan surga, nggak mungkin akan sering sakit-sakitan. Oh nggak, amin. Betul? Kenapa kalau kita buatan surga pasti nggak mungkin sakit-sakitan? Karena kualitasnya. Nah ini yang kita perlu pelajari. Jadi kalau Bapa kita di surga bicara tentang kualitas hidup kita, bukan kuantitasnya. Karena dia ingin dunia itu melihat yang buatan dia itu luar biasa. Ayo kita lihat Efesus 2 ayat yang ke-10.
Kita ini buatan siapa? Efesus 2 ayat yang ke-10. Udah, kita ini buatan siapa? Buatan siapa? Ya, kita ini buatan surga, made in surga. Oh, enggak amin lagi, susah bener sini. Nah, kalau kita buatan surga, maka seluruh aksesorisnya, atau kata aksesorisnya, alat-alat tambahnya semuanya harus yang buatan surga juga. Maka itu kenapa kok saudara beli barang-barang yang bermerek selalu ada peringatan, jangan menggunakan alat tambahan yang merek lain, karena itu bisa mengganggu kerjanya. Nah, seperti itu hidup kita. Seringkali alat-alat tambahan yang kita pakai itu tidak sesuai dengan buatan surga. Saya beri contoh kecil. 90% manusia itu sakit bukan karena dosa, bukan karena setan, tapi karena mulutnya rakus. Catat itu baik-baik. Itu 90%. Ada orang Jawa di sini? Ada orang Jawa tidak? Yang Jawa mana? Angkat tangan. Oh, cuma sedikit ya. Orang Jawa bilang cuan kemung gagas. Itu bahasa Jawa. Artinya mulutmu itu rakus sekali. Nah, mengapa Alkitab menuliskan yang ini boleh dimakan, yang itu nggak boleh dimakan? Ngerti maksudnya? Saya nggak tahu di Samarinda. Di Jakarta sudah banyak sekarang pompa bensin dari luar negeri. Ada Shell, ada Petronas, ada macam-macam. Di Samarinda sudah ada belum? Belum, semuanya masih Pertamina. Nah, itu yang paling mahal itu yang Shell. Itu premium 1 liter 8 ribuan sudah. Nggak mungkin baja diisi premium yang 8 ribu. Angkrut tukang bajanya nanti itu. Tapi orang yang punya mobil-mobil mewah, dia pasti pilih yang mahal. Karena untuk kebaikan mesin itu sendiri. Nah, begitu pula tubuh kita. Kalau saudara punya mobil yang mewah dan mobil mahal, jangan diisi yang murahan bensinnya. Itu cepat rusak. Jadi kalau kita ini buatan surga, maka Papa juga minta isinya jangan yang kotor-kotor, sampah-sampah itu. Amin kan dulu. Karena itu merusak suku cadang di dalam sini. Jadi ini konsep penting. Maka itu kalau ada orang sakit, terus kita doakan, minta kita doakan. Saya pesan pada Ibu Gembala, pada semua mbak-mbak Tuhan di sini, kalau ada orang sakit minta didoakan, jangan langsung tumpang tangan, cengking penyakitnya, jangan dulu. Lihat, kalau kita semuanya ke dokter, pasti ada pertanyaan, makan apa yang terakhir kali? Suka makan apa? Betul tidak? Dokter pasti tanya, makanan itu apa? Ya kenapa? Jadi kalau ada orang sakit minta didoakan, jangan doakan dulu, tanya, hobimu makan apa? Kalau dia hobinya makan yang dilarang oleh Alkitab, jangan didoakan, suruh cepat beli peti mati saja. Karena orang ini sedang bunuh diri, jangan didoakan. Ngerti nggak konsep itu? Ya. Ini ada ibu pendeta yang ahli gizi. Ya, betul harus diperhatikan. Di Alkitab itu saudara buku kesehatan yang paling baik. Mengatur makanan luar biasa. Dari mulai kitab Kejadian sudah ditulis aturan-aturan makanan itu. Nah, ini contoh-contoh yang ada. Sama seperti kesehatan rohani kita. Itu tergantung makanannya. Loh, rohani makan apa? Dengarkan. Walaupun ada orang rajin ke gereja, sudahlah, kebaktian apa saja ikut, sampai disebut dia itu maha hadir. Hadir terus semua kebaktian itu. Tapi kalau rohaninya di luar kebaktian, situs porno yang dilihat, buku-buku bacaan yang kotor-kotor yang dimasukkan, itu kan makanan juga, bukan? Kenapa? Dia ngomong apa sih? Ngomong apa kamu? Apa saja yang
yang dari dunia masuk. Saya tanya, walaupun orang itu rajin kebaktian, sehat nggak rohaninya? Jawab sehat tidak? Tidak. Karena kualitasnya rusak. Dia tidak bisa mengimbangi. Jadi nggak cuma makanan jasmani saja yang mempengaruhi kesehatan kita. Makanan rohani kita juga mempengaruhi hidup rohani kita. Maka itu lingkungan kita sangat mempengaruhi. Saya tanya begini kepada saudara. Saya menggunakan istilah yang sama untuk firman. Kalau firman itu artinya siapa yang berbicara? Ayo saya tanya lagi. Kalau saya berkata ada firman, itu artinya siapa yang berbicara? Tuhan. Nah sekarang saya mau pakai kata yang sama. Ternyata yang punya firman gak cuma Tuhan, tetangga juga punya firman. Loh kok gak amin? Saya buktikan ya, jujur. Menurut saudara, mana lebih gampang dihafalkan, firman Tuhan atau firmannya tetangga? Loh saya tanya, bukan suruh tertawa, saya tanya ini. Firman itu atau firman tetangga lebih gampang dihafal? Ayo jawab, nggak usah malu-malu. Firman itu atau firman tetangga lebih senang dihafal, lebih gampang dihafal? Firman tetangga. Apalagi firman ibu mertua. Wah itu cepat nyantolnya saudara. Jangan marah jadi ibu mertua dan anak mantu ya. Dengar ini baik-baik. Ibu mertua sudah mati 20 tahun yang lalu, tapi firmannya masih diingat oleh anak mantunya itu. Nah itu bukti. Firman tetangga lebih gampang masuk hati. Maka itu jujur, jangan tersinggung. Apa khotbah tanggal 17 yang lalu? Itu hari Minggu. Dia ada yang garuk-garuk apa ya? Apa? Maka itu dengar anak-anak muda juga. Mengapa kalau ada anak muda pacaran, orang tuanya pasti nggak dianggap perkataannya, perkataan pacarnya lebih ampuh? Jawab iya atau tidak? Iya atau? Wah itu luar biasa ya. Firman pacar lebih mengena daripada firman Tuhan. Nah itulah manusia. Maka itu kualitas iman kita, kualitas hidup kita, kualitas rohani kita itu sangat ditentukan oleh apa yang masuk. Baik masuk lewat mulut, masuk lewat telinga, masuk lewat mata, masuk lewat pikiran. Betul? Itu semua pintu dalam hidup kita. Apa yang kita masukkan itu yang mempengaruhi siapa kita. Maka itu dalam dunia kesehatan ada istilah, saudara adalah apa seperti yang saudara makan. Itu istilah kesehatan dan itu betul. Saya ulangi lagi, seorang manusia itu jadi seperti yang dia makan. Orang itu makan makanan yang tidak sehat, hidupnya pasti tidak sehat. Dan ini yang kita harus perhatikan baik-baik dalam konsep ini. Sudah, jadi kita ini buatan siapa? Surga. Diciptakan di dalam siapa? Kristus Yesus. Untuk melakukan apa? Ayo, untuk melakukan apa? Nah, kualitas itu menunjukkan kepada kegunaan. Saya ulangi, kualitas itu menunjukkan pada kegunaan. Mungkin tidak kalau ada orang punya mobil Mercedes jadi angkot. Lo jawab cepat. Pasti Mercedes palsu itu. Kenapa mobil Mercedes gak mungkin jadi angkot? Karena apanya? Karena kualitasnya. Nah kalau kita buatan surga, cetakannya Tuhan Yesus, maka akan dilihat dari pekerjaan apa yang kita lakukan. Betul saudara? Nggak mungkin ada orang pakai jas, pakai dasi, terus buka bengkel motor di pinggir jalan. Wih keren betul. Kenapa? Di samping kepanasan juga nggak mungkin kotor semua di bajunya nanti. Nah, maka itu mari kita lihat apa yang kita kerjakan selama kita hidup. Hal-hal yang mulia atau hal-hal yang kotor. Kualitas itu menentukan kita ini buatan mana. Kita akan menjaga diri kita baik-baik. Nah,
kita lihat ayat ini, 2 Timotius 2, mulai ayat yang ke-20. Ternyata kualitas itu bisa dibuat. Kualitas itu bisa dibentuk. Kualitas itu bukan buatan Tuhan. Kira-kira iya atau tidak? Satu pabrik yang sama bisa buat yang jelek dan yang bagus tidak? Bisa, kalau dia mau. Maka itu buatan kita. Nah, ayat ini menunjukkan saudara dan saya bisa punya kualitas yang salah walaupun kita rajin ke gereja. Kalau ini jawabannya. Di dalam apa? Paulus memberi ilustrasi sebuah rumah yang besar. Pasti ada berapa jenis perabotan. Dibuat dari apa saja? Ditulis ayat itu. Dari apa? Pertama, emas. Kedua, perak. Ketiga, kayu. Keempat, tanah liat. Siapa pernah masuk ke rumah Bupati Kutai Kartanegara? Ada yang pernah masuk? Ibu Gembala pernah. Oke. Siapa yang pernah masuk ke istana Kerajaan Kutai yang jadi museum sekarang ini? Walaupun di rumah raja, di rumah bupati, di rumah presiden, di rumah konglomerat, pasti ada perabotan yang dua macam ini. Yang dari tanah, dari kayu, tetap ada. Kalau ke dapur pasti ketemu itu barang-barang. Betul tidak? Nah, terus lihat kalian ayat berikut. Yang pertama dipakai untuk apa? Dipakai untuk maksud apa? Ayo cepat baca. Yang mulia, kenapa kamu diam aja anak muda ya, Nona? Ya, loh, kamu yang tunduk kepala, kamu lagi mikir apa? Ya, ayo, saya tanya ikut jawab kamu ya, jangan melamun, awas. Saya bisa tahu orang dengar firman melamun atau tidak. Matanya nggak kedip dari tadi. Awas ya, waktu saya perhatikan saudara semuanya. Ayo, Nona, kamu dengar. Saya ulangi lagi. Firman ini menuliskan yang pertama dipakai untuk maksud apa? Mulia. Itu yang apa? Emas dan perak. Yang kedua dipakai untuk maksud apa? Yang kurang mulia. Itu dari apa dan apa? Jangan tunduk, dia beritahu jangan tunduk. Lihat saya. Oh iya, kalau disuruh baca lihat Alkitab. Ayo, jangan tunduk, kamu awas. Saya ulangi lagi. Jadi yang pertama dipakai untuk apa? Maksud yang mulia. Apa saja tadi? Ayo kamu jawab. Emas, perak. Yang kedua dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Yang dari apa tadi? Kayu dan tanah. Nah, dengarkan ini. Dua dipakai, betul? Loh, dipakai tidak oleh raja itu, oleh bupati itu. Dipakai tidak alat-alat dipakai. Tapi dibedakan. Nah, ini bicara kualitas. Nah, ayat yang ke-22, 21. Coba 21, ya. Ayo lanjut 21. Nah, ini yang menentukan. Perhatikan firman ini. Jika seorang bagaimana? Ayo baca. Jika seorang bagaimana? Menyucikan dirinya. Nah, saya minta kata menyucikan jangan dipakai untuk rohani. Misalnya begini. Mungkinkah ada seorang yang cita-cita kualitas hidupnya tinggi? Aku ingin jadi bupati, aku ingin jadi wali kota, aku ingin masuk kepolisian, dan aku harus punya pangkat jenderal dalam sekian tahun. Aku ingin jadi seorang konglomerat. Tapi waktu dia ngomong begitu masih umur 20-an, hobinya narkoba. Bisa jadi enggak? Bisa. Tapi di penjara jadinya. Jadi juga kok. Ngerti enggak contoh itu? Nah, kalau firman ini mengatakan jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan dipakai untuk apa? Menjadi perabot mulia, perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia diapakan? Dikuduskan, dipandang apa? Layak. Oleh siapanya? Oleh tuannya. Nah, pertanyaannya, kalau begitu, kualitas hidup rohani kita, kualitas hidup jasmani kita, kualitas hidup kita sehari-hari, itu Tuhan yang menentukan jadi baik atau tidak, atau itu pilihan kita sendiri? Jawab baik-baik. Pilihan siapa? Pilihan kita. Jadi nggak bisa begini. Ada orang rajin doa puasa. Pokoknya seminggu itu paling tidak 3 hari, 2 hari doa puasa.
Jadi cari lagi doa, cari lagi doa, kapan kerja nggak tahu, pokoknya doa terus dia. Doanya cuma satu, Tuhan pakai aku Tuhan secara dahsyat. Tuhan aku mau jadi orang yang benar. Tuhan aku mau begini, tapi nggak pernah usaha, cuma doa terus. Bisa nggak dia punya kualitas hidup yang benar? Nggak bisa. Maka itu bukan melakukan hal-hal keagamaan kita menjadi orang yang berkualitas, tidak. Tapi melakukan tugas dan tanggung jawab sehari-hari dalam hidup kita, yang jadi tanggung jawab kita. 22. Nah ini bicara soal anak muda. 22. Ya. Ayo baca sama-sama ya semuanya. 1, 2, 3. Sebab itu jauhilah apa? Nafsu orang muda. Dengarkan dulu. Ini kata bagus sekali. Kenapa nggak terus gini? Sebab itu jauhilah nafsu orang tua. Jadi kalau punya orang nafsu seorang tua kok. Betul? Pasti orang muda. Nah kalau orang tua masih punya nafsu, nggak tahu diri itu orang tua. Maka itu anak-anak muda, engkau dengar ini. Sudah jangan tertawa lagi, cukup. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Isinya apa saja? Kejarlah. 1 apa? Keadilan. 2 apa? Kesetiaan. 3 apa? Damai sejahtera. Bersama dengan mereka yang berseru kepada Yahweh dengan hati yang murni. Nah, garis bawahi hati yang murni. Saudara, ternyata ini kunci keberhasilan seseorang. Kalau hatinya itu murni. Apa itu hati yang murni? Ayo, siapa punya kalimat lain? Apa itu hati yang murni? Tulus, apalagi? Suci, betul. Apalagi? Ya, nggak usah ragu-ragu. Hati yang murni, tidak bercabang, satu arah saja, betul. Murni, suci, betul. Tulus, nggak bercabang, apalagi? Jujur, betul. Setia, luar biasa, sudah. Kumpulkan itu semua. Jauhi nafsu orang muda. Orang muda itu pribadi yang apa-apa mau cepat, mau cepat, mau cepat, mau cepat. Betul enggak? Dan itu merusak. Ingat, segala sesuatu dalam hidup itu pasti ada proses. Ulangi kalimat itu, segala sesuatu dalam hidup pasti ada proses. 1, 2, 3. Segala sesuatu dalam hidup pasti ada proses. Segala sesuatu yang tidak lewat proses itu pasti mencelakakan. Saya pernah baca sebuah tulisan bagus sekali. Cuma saya nggak tahu itu siapa yang nulis. Saya tanya banyak orang yang suka baca quotation atau quote yang kata-kata itu nggak ada yang tahu. Bagus, dengar. Anak muda, kau dengar. Mengerjakan apa saja secara umum, secara kebenaran, fakta, harus dimulai dari bawah atau dari atas. Ayo coba dimulai dari mana? Dari bawah. Kalau ada orang yang ingin memaksa diri mengerjakan apa-apa dari atas, pasti dia mencelakakan dirinya sendiri. Nah, quotation itu berbunyi demikian. Hanya ada satu pekerjaan di dunia ini yang dimulai dari atas, itu penggali kuburan. Catat itu baik. Lu betul saudara. Ayo lihat di negara mana saja orang gali kuburan mungkin dari bawah, masuknya dari mana? Maka kesimpulannya, kalau ada orang ingin cepat sukses tanpa proses, berarti dia maling dan perampok. Gitu saja sudah. Lu betul tidak? Karena dia nggak mau susah payah, dia mau cepat-cepat. Jadi kalau saudara anak-anak muda ingin cepat-cepat sukses, berarti engkau sedang menggali kuburan buat dirimu sendiri. Ingat itu baik-baik. Ngeri bukan? Nah sudah banyak terjadi toh. Lihat ini kena narkoba, yang terlibat judi, hancur hidupnya karena mau cepat. Dia nggak mau menghadapi fakta hidup. Dia mau lari dari masalah dengan minum, dengan narkoba dan semuanya itu. Memang lupa sebentar, akhirnya lupa terus. Jadi rusak hidupnya itu. Jadi apa-apa harus ada proses dalam hidup ini. Mulai hari ini ambillah keputusan untuk hidup kudus. Katakan amin. Hidup berdamai, hidup adil, hidup setia, hidup dengan kasih dan kebenaran, semuanya itu.
Dan itu akan menjaga kemurnian hati kita. Nggak gampang dikotori oleh hal-hal dunia ini. Itu penting sekali. Jadi saya tanya lagi, kualitas kita tergantung siapa? Diri kita, bukan tergantung Tuhan. Bukan karena tiap hari baca Alkitab. Enggak, baca Alkitab saja tanpa dilakukan tidak ada gunanya juga. Isi hidup kita, apa yang kita masukkan ke dalam hidup kita, itu mempengaruhi kita akan kemana. Yohanes 15 ayat 3. Inilah cara yang terbaik untuk membuat kualitas kita nggak cuma stabil, tapi terus bertambah baik dari hari ke hari. Dan Yohanes 15 ayat 3. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih. Karena apa? Jangan minum rinso. Mati nanti malam. Karena apa? Firman yang telah kukatakan kepada. Firman ini saudara kita harus perhatikan baik-baik. Saya sudah ngomong tadi. Saya beri contoh begini. Ada orang rajin ke gereja. Adik-adik di belakang, para singer tadi, jangan main sendiri. Ayo, itu yang buat panjang. Ayo, dengarkan. Ini waktunya dengar firman Tuhan. Ini waktunya kamu ngomong dengan temanmu. Awas ya. Serius, saya nggak suka ada orang dengar firman main-main. Kenapa? Maaf, kalian anak-anak muda harus dengar firman ini. Terima kasih. Stop, jangan main-main di belakang. Saudara, perhatikan ini. Siapa yang dekat dengan kita, dia itu mempengaruhi kita. Kira-kira ya atau tidak? Siapa yang dekat dengan kita, dia itu mempengaruhi kita. Ini untuk kalian masih remaja, harus serius. Itu pengaruh. Duduk di gereja dekat dengan orang yang suka ngomong waktu kebaktian, itu mempengaruhi ya atau tidak? Kita nggak bisa konsentrasi karena ini ganggu terus. Maka itu kalau saya ngajar, saya akan perhatikan semua orang untuk kita diberkati betul-betul. Kamu memang sudah bersih karena semua firman yang telah kukatakan kepada. Kalau saya balik ayat ini, kenapa kita jadi kotor? Karena kita kumpul orang-orang yang suka ngomong kotor. Itu firman juga bukan? Kalau saya pakai kata itu, firman yang kotor, yang najis masuk. Saudara bergaul dengan orang suka berzina, ngomongnya tentang seks melulu, terpengaruh tidak? Pasti terpengaruh. Saudara bergaul dengan orang-orang kaya, anak-anak konglomerat, omongannya barang mewah, beli ini, omongnya ke luar negeri, semuanya terpengaruh. Jadi firman ini untuk dua arah. Kamu memang sudah bersih. Kita jadi bersih karena firman yang kita dengar. Kita jadi kotor juga karena perkataan orang. Amin. Itu yang kita perlu jaga. Kalau Rasul Yakobus masih hidup di zaman sekarang, maka dalam Yakobus 3 masih ingat tentang lidah yang berbahaya, maka Yakobus akan nambahkan jempol juga sekarang. Karena sekarang yang jahat bukan cuma lidah, tapi jempol. SMS jauh itu baik-baik. Iya atau tidak? SMS, masa pakai kaki SMS ngabur. Oke, berapa banyak orang rusak gara-gara SMS ya atau tidak? Berapa banyak? Maka itu saudara, jaga semua perkataan, baik lewat mulut, lewat telepon, lewat SMS. Awas, karena semua perkataan itu yang menentukan kita kotor atau kita bersih. Saya ulangi lagi, dengarkan baik-baik. Jaga semua perkataan yang masuk, baik lewat telepon, lewat kata-kata, baik lewat SMS. Itu mempengaruhi hidup kita. Berapa banyak teman dekat jadi ribut hanya karena ada SMS iseng, jadi tersinggung. Berapa banyak suami istri berantakan hidup rumah tangganya gara-gara SMS. Pernah tahu nggak ada keluarga hancur gara-gara SMS? Loh, saya tanya, pernah tidak? Ada. Maka itu firman siapa, perkataan siapa yang kita mau dengarkan, itu yang mempengaruhi hidup kita. Berbahagialah setiap kita kalau tiap hari kita masukkan apa? Perkataan Yesus. Oh, Yakobus, dia sudah ketemu Yakobus. Jadi mulai hari ini saudara, siapkan hidup kita untuk jadi Kristen yang benar. Nah, saya tanya, kalau tiap hari
Hanya perkataan Tuhan, hanya firman Tuhan yang memotivasi, mempengaruhi, menyetir, mengontrol seluruh hidup kita. Makin hari kira-kira kualitas hidup kita dan kualitas hidup rohani kita bagaimana? Makin hari kualitasnya makin tinggi, makin tinggi. Saudara tinggal di Kutai Kartanegara, ini daerah batu bara. Coba saudara dengarkan. Yang walaupun tidak semua saudara bergerak di batu bara. Batu bara ada kualitasnya tidak? Ada. Kalori istilahnya. Berapa besarnya kalorinya itu? Nah, saudara perhatikan. Secara umum, walaupun tidak semuanya, tapi secara umum, makin dalam kondisi batu bara itu dari permukaan tanah, secara umum, pasti kualitasnya lebih bagus. Kenapa? Ada dua hal. Satu, kalau mereka makin dalam, berarti mereka sudah lama di situ. Waktu menunjukkan kualitas itu makin bagus. Yang kedua, kalau mereka makin dalam posisinya, berarti mereka sangat berat tekanannya dari atas. Nah, ternyata itu kualitas tambang. Dan itulah kehidupan. Seharusnya makin lama kita di dalam Yesus, harusnya kualitas kita harus makin apa? Makin bagus. Karena makin lama kita di dalam Dia, kita disimpan di dalam Dia. Makin banyak tekanan hidup yang kita alami karena kebenaran, makin hebat kualitas batu bara. Nah, itu prinsip hidup yang kita harus kenal. Maka itu jangan menghindari tekanan dan masalah, tapi bukan cari masalah, beda. Ngerti maksud itu ya? Kalau ada masalah hadapi, karena itu bagus untuk menekan kita, untuk memurnikan kita. Bagus sekali. Jadi kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan kita. Saudara kumpul preman-preman, kumpul orang-orang yang narkoba, pemabuk semuanya, mungkinkah akan dapat kualitas yang bagus? Ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang tua, orang dewasa, kumpul orang yang suka utang, suka kredit, akan terpengaruh. Nanti hobinya ngutang terus hidup itu. Karena lingkungan itu mempengaruhi. Nah, dari mana kita akan hidup dalam kebenaran? Dalam lingkungan kebenaran. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita mau hidup dan kualitas nomor berapa? Itu tergantung kita sendiri, nggak tergantung orang lain. Ayat yang terakhir, mari kita lihat ini. Kualitas hidup kita sangat ditentukan bagaimana lingkungan kita yang sesungguhnya. Kita buka Roma pasal yang ke-11. Ayat yang ke-23, 21 ya. Kita ini dari kualitas apa tadinya? Sebab kalau Tuhan tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ini kualitas bagus, ini pohon zaitun asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu, yaitu kita yang tidak asli. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Tuhan dan juga kekerasan, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Kalau yang asli aja dia bisa potong, apalagi kita zaitun liar ini. Terus ayat 23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan atau bertobat. Sebab Tuhan berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Ayat 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, kualitasnya bagaimana pohon zaitun liar? Buruk, kualitasnya tidak baik. Kita dari orang berdosa, kualitas kita tidak baik. Saya ulangi, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan. Kan yang tepat di stek, tahu stek ya, karena cangkok dan stek itu beda. Kamu telah distekkan pada pohon zaitun asli. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Nanti baca di atasnya, saya nggak sempat waktu. Jadi saudara, semua kita ini pohon zaitun liar, orang berdosa. Kualitas kita itu jelek. Tapi karena kemurahan hati Bapa di surga,
kita dipotong dari pohon zaitun, hutan zaitun liar, disetek ke pohon zaitun asli, maka kita punya kualitas bagaimana? Kalau kualitas hidup kita bagaimana? Ayo jawab, bagaimana kualitas hidup